ngomong cuaca, kita tahu ini kan masih saja terjadi bencana ya di beberapa lokasi, ada yang berulang, ada yang baru, Nah, dan tadi dalam perjalanan aku dengar di radio bahwa di daerah Sumatera, entah Sumatera Utara atau pokoknya Sumatera tadi sebutnya, tapi sempat dibahas kalau nggak Sumatera Utara ya, itu dijanji akan dibangunkan dalam sebulan itu sekitar 2.000 rumah. Nah, aku mikir gitu, hebat banget tuh kalau bisa bangun 2.000 rumah dalam sebulan. Atau jangan-jangan pembawa acaranya tadi yang salah baca kali ya, atau salah paham terkait informasi tersebut. Karena berdasarkan pengalaman yang saya alami langsung di Luwu Utara ketika kejadian banjir bandang tahun 2020 lalu itu, terkait dengan pembangunan rumah itu bukan hal yang mudah. Masalahnya itu kompleks banget. Bukan karena sudah ada anggarannya tiba-tiba langsung bisa dibangun begitu aja, enggak. Nah, pertama itu verifikasi data. Nah, sekarang itu kalau masa tanggap darurat itu yang paling sulit itu adalah verifikasi lapangan. Karena penyintas itu kan umumnya sudah pindah, gitu kan? Ya, bukan di tempat mereka berada. Jadi datanya biasanya nggak valid, dan itu berkali-kali. Saya ingat data kami itu bolak-balik. Luwu Utara itu kan 4.000 lebih rumah yang terdampak akibat banjir bandang 13 Juli 2020 yang lalu. 4.000 lebih, dari 4.000 itu 1.000 lebih, lebih dari 1.000 rumah rusak berat, berarti harus dibangun baru. Kemudian yang masuk kategori rusak ringan yang paling besar lebih 2.000, dan selebihnya itu rusak sedang. Kalau rusak ringan dan rusak sedang itu kan oke lah, ya mungkin tidak serumit, tapi rumit juga sih. Tidak serumit dengan rumah rusak berat yang harus dibangunkan hunian tetap baru. Nah, karena tantangan terbesar dalam pembangunan huntap itu adalah justru di pengadaan lahannya. Kalau menurut aku ya, pengalaman itu di pengadaan lahannya. Kalau ada aset Pemda, alhamdulillah itu bisa lebih cepat aset Pemda. Nah, terutama aset Pemda yang mudah dijangkau, ya, aksesnya bagus gitu ya. Kemudian sudah tersedia akses jalan, sudah tersedia jaringan air, listrik, ya. Itu pasti lebih cepat gitu ya. Artinya statusnya clear and clean lah gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pengadaan lahan baru. Nah, terlebih kemudian kalau dia dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak. Karena biasanya itu ya jadi masalah tersendiri di dalam pengadaan lahan untuk hunian tetap. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah setelah kalau lahannya udah selesai, kemudian yang kedua itu proses land clearing dan pematangan lahan, pembersihan dan pematangan lahan, penyiapan, ya, karena tidak semua aset yang berupa tanah itu bisa langsung dibangun gitu. Biasanya itu perlu pematangan, ya, pembersihan dulu, land clearing, baru kemudian pematangan lahan. Itu juga butuh waktu. Kami itu ya harus kerja berat ya, walaupun ya terbantu juga dengan sedimentasi material yang dibawa oleh banjir itu dikerahkan ke sana. Nah, itu juga butuh biaya tersendiri kan, ya, untuk mobilisasi truk, ya, untuk ngangkat. Ya. Jadi problemnya macam-macam, harus bergerak cepat di relokasi anggaran, ya, untuk itu, ya, dan juga pendampingan. Karena kalau bencana, anggaran bencana itu kan enak sih memang ngaturnya ya pada saat bencana, tapi yang mengkhawatirkan itu pasca bencananya, ya, karena persoalan administrasi yang tidak lengkap dan lagi sebagainya, akhirnya ya bisa berakibat tidak baik, ya, terutama pada penanggung jawab kegiatan di lapangan. Kan kasihan, orang sudah berjuang luar biasa kemudian karena persoalan administrasi dan lain sebagainya. Jadi itu tidak mudah.